Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Syifa Alkisyuha dan teman saya Akikotul Afifah akan mempresentasikan tentang resesi ekonomi Indonesia tahun 2020. Pada kuartal 3 tahun 2020 ini, Indonesia dipastikan akan mengalami resesi. Resesi ekonomi merupakan kondisi ketika terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam artian, kinerja perekonomian RI mengalami perlambatan aktivitas perekonomian secara berkepanjangan. Ekonomi Indonesia masuk jurang resesi sudah dipastikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Sementara untuk seluruh tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%. Proyeksi ekonomi Indonesia masuk resesi juga datang dari lembaga internasional seperti World Bank atau Bank Dunia. Dalam proyeksi terbarunya, Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia pada 2020 bisa minus 1,6% sampai minus 2%. Angka itu turun dibandingkan outlook Bank Dunia pada Juli yang memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di 0%. Ekonomi Indonesia diprediksi baru bisa kembali pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 4,4% dan skenario buruk pertumbuhannya hanya mencapai 3%. Semenjak menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan PSBB guna menekan penyebaran virus tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan aktivitas perekonomian dan memunculkan ketakutan akan ekonomi yang melambat di masyarakat. Ketika keadaan ekonomi yang melambat, akan menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian oleh masyarakat. Mengakibatkan masyarakat akan menahan pengeluaran mereka dan mulai menyimpan uang atau menahan modalnya untuk keadaan darurat ataupun menunggu kesempatan yang lain. Karena pengeluaran masyarakat yang berkurang, maka permintaan akan barang dan jasa akan mengalami penurunan. Ketika permintaan barang berkurang, maka aktivitas produksi perusahaan akan mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan pendapatan perusahaan juga akan berkurang. Maka, langkah efisien yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mengurangi tenaga kerja mereka untuk menekan biaya produksi. Pendapatan yang turun juga akan berpengaruh di mata investor, karena investor akan menahan modalnya karena ketidakpastian ekonomi dan juga pendapatan perusahaan yang menurun. Karena investor tidak berinvestasi, maka perusahaan juga tidak dapat melakukan ekspansi. Selain itu, perusahaan juga tidak akan melakukan ekspansi karena permintaan pasar yang menurun. Dengan kombinasi pengurangan tenaga kerja dan tidak berekspansi, maka aktivitas perekonomian juga akan mengalami penurunan. Perusahaan tidak akan mengambil kredit di bank, dan bank tidak dapat meminjamkan uang mereka karena khawatir kredit tersebut tidak dapat dibayar oleh perusahaan. Dampak resesi. Dampak ekonomi saat terjadi resesi sangat terasa dan efeknya bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Seperti ketika investasi anjlok saat resesi, maka secara otomatis akan menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan yang membuat angka pemutusan hubungan kerja atau PHK akan naik signifikan. Produksi atas barang dan jasa juga merosot sehingga menyebabkan penurunan PDB nasional. Jika tak segera diatasi, efek domino resesi akan menyebar ke berbagai sektor. Efek tersebut bisa berupa macetnya kredit perbankan hingga inflasi yang sulit dikendalikan atau bahkan sebaliknya terjadi deflasi. Juga, neraca perdagangan yang minus akan berimbas langsung pada cadangan devisa. Dalam skala real, banyak orang kehilangan rumah karena tak sanggup membayar cicilan dan daya beli melemah.
Lalu, banyak bisnis terpaksa harus gulung tikar. Upaya pemerintah dalam menangani resesi dapat melalui dua kebijakan, yaitu dengan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal. Dari sisi moneter, yang pertama, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terkendala karena adanya tekanan nilai tukar yang berasal dari kegiatan impor, maka perlu melakukan pengendalian terhadap nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Artinya, perlu mendorong perbaikan neraca pembayaran. Yang kedua, adanya kenaikan harga komoditas akibat tingginya inflasi. Bank Indonesia perlu melakukan optimalisasi inflasi targeting dengan stabilisasi volatilitas harga dengan mengefektifkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah, terutama terhadap barang-barang yang kontribusi terhadap inflasi yang tinggi. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial yang efektif dan prudent. Dengan cara, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan hingga efektif. Harapannya, Bank Indonesia dapat menurunkan hingga pada besaran 5%. Yang kedua, dari sisi fiskal. Peningkatan penanaman modal luar negeri yang terkendali sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan produktivitas hilirisasi, terutama industri manufaktur yang mampu mendorong supply driven baik domestik maupun pasar luar negeri, yakni yang dapat berkontribusi terhadap penurunan CID. Yang kedua, memberikan berbagai insentif dan kemudahan fiskal bagi investor dalam negeri, terutama yang akan berinvestasi di industri manufaktur dalam mendongkrak sisi penawaran, seperti salah satunya dengan melakukan penurunan tarif PPh badan. Yang terakhir, melakukan perbaikan iklim investasi domestik melalui perbaikan regulasi dengan cara menginventarisasi regulasi atau aturan yang menghambat dan memperlambat terhadap kemudahan investasi. Ketika Indonesia mengalami resesi, berapa lama waktu untuk bangkit tergantung pada berbagai variabel, termasuk pandemi COVID-19 dan program-program pemerintah untuk keluar dari jerat resesi. Lamanya waktu wabah berbanding lurus dengan periode resesi. Dengan begitu, semakin lama pandemi terjadi, semakin lama pula resesi ekonomi. Namun, apabila program pemerintah dalam mengatasi pandemi dan resesi ekonomi berhasil diterapkan, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.